Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, kami akan mempresentasikan tugas video kami dari materi yang berjudul Pasar Faktor Tenaga Kerja dari mata kuliah Ekonomi Mikro dan Ibu Eni Kartini MPD sebagai dosen pengampu. Mari kita simak video penjelasannya. Saya akan menjelaskan materi tentang definisi pasar faktor, yang dimana tempat bertemunya antara permintaan dan penawaran terhadap faktor-faktor produksi seperti tanah, tenaga kerja, modal, dan kewirausahaan. Ikut diperlukan oleh perusahaan sebagai input dalam proses untuk menghasilkan sebuah barang yang bersumber dari masyarakat dalam perekonomian. Saya akan menjelaskan apa itu faktor-faktor produksi. Yang pertama adalah sumber daya. Sumber daya adalah segala sesuatu yang disediakan oleh alam seperti tanah, air, udara, mineral, ataupun energi. Yang kedua adalah sumber daya manusia atau SDM, yaitu tenaga kerja manusia yang memberi tenaga, waktu, pemikiran untuk mengolah sumber daya menjadi produk atau layanan. Yang ketiga itu skill, adalah kemampuan, keterampilan, dan kompetensi yang dimiliki seseorang untuk membuat proses produksi menjadi lebih efektif dan efisien. Yang keempat adalah modal, yaitu kekayaan yang digunakan untuk menghasilkan barang dan jasa seperti uang, mesin, bangunan, peralatan, dan teknologi. Di sini akan menjelaskan tentang materi pasar tenaga kerja. Pasar tenaga kerja adalah pertemuan pihak yang memerlukan tenaga kerja dengan pihak yang mencari pekerjaan dengan saling bertukar informasi mengenai kebutuhan akan tenaga kerja dan keahlian yang dimiliki atau disediakan. Permintaan tenaga kerja di sini adalah pihak yang memerlukan tenaga kerja dalam melakukan kegiatan produksi atau usaha dengan kewajiban memberikan balas jasa atas pekerjaan yang dilaksanakan. Sedangkan penawaran tenaga kerja adalah pihak yang mau dan mampu melaksanakan pekerjaan tertentu dengan mendapatkan suatu balas karya seperti upah atau gaji. Saya akan menjelaskan tentang faktor-faktor produksi tenaga kerja. Yang pertama ada faktor produksi tenaga kerja menyangkut diri manusia. Tenaga kerja adalah manusia, sehingga harus diperlakukan dengan adil, bermartabat, dan sesuai haknya. Mobilitas tenaga kerja rendah karena adanya keterkaitan keluarga, keterbatasan biaya pindah, atau perbedaan lingkungan kerja. Tenaga kerja tidak bisa disimpan seperti barang, waktu yang tidak digunakan bekerja akan hilang dan tidak dapat ditabung. Kemampuan seseorang bekerja dipengaruhi oleh kondisi fisiknya seperti kesehatan, motivasi, atau suasana hati. Penawaran tenaga kerja secara keseluruhan bersifat inelastis. Ketika upah meningkat, jumlah tenaga kerja tidak langsung bertambah karena butuh proses seperti pendidikan, pelatihan, dan penyiapan kemampuan kerja. Ketika upah menurun, jumlah tenaga kerja tidak banyak berkurang karena sebagian besar orang tetap memilih bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup. Yang ketiga, penawaran tenaga kerja bersifat heterogen atau beragam. Tenaga kerja memiliki perbedaan keterampilan, pendidikan, pengalaman, dan kemampuan sehingga kualitasnya tidak seragam. Kelompok tenaga kerja kurang terampil jumlahnya lebih besar karena tidak membutuhkan pendidikan atau keahlian khusus. Tenaga kerja berkeahlian tinggi lebih sedikit karena membutuhkan pendidikan panjang, pelatihan khusus sehingga penawarannya terbatas. Kesimpulannya itu adalah harga ditentukan oleh interaksi permintaan dan penawaran. Jadi permintaan dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti harga, pendapatan, dan selera konsumen. Sedangkan penawaran dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti harga, biaya produksi, dan tujuan perusahaan. Jadi sebenarnya itu keseimbangan pasar bisa tercapai jika jumlah permintaan sama dengan jumlah penawaran. Sekian tugas video presentasi dari kami kelompok 3 dengan judul materi Pasar Faktor Tenaga Kerja. Semoga bermanfaat bagi kita semua dan kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.